Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Oktaviana Yasmin dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang analisis praktik pelaporan berkelanjutan atau sustainability reporting pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Industri mempunyai kontribusi besar menimbulkan kerusakan bumi atau lingkungan di sekitar perusahaan. Untuk itu, perusahaan seharusnya membuat pola kerja yang menitikberatkan pada pelestari lingkungan tempatnya berada, menekan tingkat kerusakan lingkungan, dan bertanggung jawab akan masalah kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di sekitar perusahaan. Jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan, akan berdampak buruk pada reputasi dan nilai perusahaan yang pada akhirnya akan berdampak pada keberlanjutan operasional perusahaan. Solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan menerapkan pola kerja dan strategi perusahaan yang berkelanjutan, kemudian melakukan pola pelaporan berkelanjutan atau yang dikenal dengan manajemen berkelanjutan. Dalam paradigma lama, sebuah entitas bisnis dibangun hanya bertujuan memaksimalkan profit dan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Namun kedepannya perusahaan harus memperhatikan etika dalam berbisnis dengan pola kerja dan strategi kerja perusahaan atau penerapan manajemen yang berkelanjutan. Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa perusahaan yang telah go public memiliki kewajiban membuat laporan berkelanjutan atau sustainability reporting. Kemudian, Bapepap LK juga telah mengeluarkan aturan yang mengharuskan perusahaan go public untuk mengungkapkan pelaksanaan kegiatan Corporate Social Reporting atau CSR di dalam laporan tahunannya. Sustainability reporting menurut Wetlands yaitu pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, serta memperlihatkan adanya upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, baik internal maupun eksternal, untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa perusahaan besar yang telah menerapkan pelaporan berkelanjutan atau sustainability reporting berpendapat bahwa bagi stakeholder internal, sustainability reporting mendorong partisipasi karyawan dalam pembangunan berkelanjutan. Sedangkan bagi stakeholder eksternal digunakan untuk menilai kinerja atau kerja keras organisasi dan sebagai pertanggungjawaban atas operasional yang telah dilakukan dan memperlihatkan komitmen organisasi sehingga stakeholder dapat mengukur dan mengomunikasikan upaya berkelanjutan organisasi dengan tingkat transparansi yang tinggi. Sustainability reporting dalam arti luas digunakan untuk menjelaskan tentang pelaporan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebagaimana yang disebutkan oleh triple bottom line atau CSR dan lain-lain. Sustainability reporting menyajikan saldo dan kinerja berkelanjutan yang dilaporkan oleh suatu organisasi, baik itu organisasi yang memberikan kontribusi negatif ataupun positif terhadap pembangunan suatu negara. Sustainability reporting menurut GRI yaitu reporting framework adalah laporan yang mengungkapkan hasil dan outcome yang terjadi pada suatu organisasi selama satu periode dalam konteks komitmen, strategi pendekatan, dan manajemen organisasi. Laporan tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang sebagai berikut. Pertama, sebagai benchmarking atau penilaian kinerja berkelanjutan yang sesuai dengan hukum, norma, kode etik,
standar kinerja, dan ketentuan lembaga swadaya masyarakat atau LSM lainnya. Yang kedua, sebagai demonstrasi akan bagaimana pengaruh organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Dan yang ketiga, sebagai perbandingan kinerja organisasi tersebut dengan tahun-tahun sebelumnya atau perbandingan kinerja dengan organisasi lain yang berbeda. Manfaat implementasi sustainability reporting diantaranya adalah perusahaan menjadi lebih peduli terhadap masyarakat dan lingkungan dengan memberikan nilai tambah, meningkatkan citra positif, mengurangi resiko yang berdampak merugikan perusahaan, serta meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya yaitu analisa penerapan standar di perusahaan. Untuk melihat praktik sustainability reporting yang dilaksanakan oleh perusahaan, peneliti melakukan analisis dengan metode konten analisis yang didasarkan pada ketentuan pengungkapan laporan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan GRI. GRI tersebut menyajikan standarisasi kerangka pelaporan perusahaan tentang bagaimana pengungkapan masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam laporan tahunannya. Kemudian hasil dari konten analisis dari data sekunder dilakukan analisis untuk melihat bagaimana proses penerapan sustainability development dan sustainability reporting yang dilakukan oleh perusahaan. Analisis stability reporting terhadap standar GRI merupakan sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah mempelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan berkelanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia. Standar GRI mewakili praktik terbaik secara global dalam hal pelaporan berdampak ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada publik. Pelaporan berkelanjutan yang berdasarkan pada standar GRI memberikan informasi tentang kontribusi positif atau negatif organisasi bagi perkembangan berkelanjutan. Pelaporan berkelanjutan disebut juga dengan stability reporting, di mana dalam standar GRI terdapat pelaporan berkelanjutan. Maka, stability dengan standar GRI paling berkaitan. Dan 2.4 hasil penelitian terhadap jurnal dan karya ilmiah. Sebagian besar perusahaan industri yang terdapat di BEI belum menerapkan secara penuh stability report. Hal ini terlihat pada beberapa item yang menurut stability reporting jelas perlu diungkapkan atau disampaikan kepada stakeholder dalam laporan tahunan perusahaan masih belum diungkapkan, seperti kepedulian perusahaan terhadap masalah lingkungan, kebijakan atau manajemen lingkungan yang dilakukan perusahaan. Kebijakan perusahaan berkaitan dengan masa komunikasi sosial, dengan kebijakan perusahaan tentang HAM bagi karya maupun masyarakat di seputaran perusahaan. Sebagian besar perusahaan industri yang berdampak di BI dalam mengungkapkan masalah kinerja lingkungan dan kinerja sosial masih dalam bentuk informasi kualitatif atau dalam bentuk naratif, tidak diikuti dengan perhitungan atau informasi kuantitatif. Baiklah, terima kasih.